Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 yakni Ibu Maufirotul Hamdiah MPD. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya hingga detik ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Silviana dengan NIM 211210460122, mahasiswa dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas seminar proposal yang telah saya susun dengan judul Implementasi Pendekatan Pembelajaran Teaching at the Ring Level atau TALK dalam materi cerita fantasi kelas 7 SMP Sirojul Arifin. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Proses pembelajaran seringkali menghadapi berbagai tantangan, di mana salah satunya masalah yang muncul merupakan rendahnya semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Terlihat dari perilaku mereka yang cenderung pasif, seperti kesulitan menjawab pertanyaan guru atau tidak aktif berdiskusi di kelas. Selain itu, banyak siswa yang lebih suka bergantung kepada teman saat menyelesaikan tugas kelompok, sehingga pembagian tanggung jawab dalam pembelajaran menjadi tidak seimbang. Masalah ini seringkali dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Selanjutnya, poin kedua, fokus penelitian. Fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan pendekatan Teaching at the Ring Level atau TAT dalam pengajaran materi cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Sirojul Arifin. Selanjutnya, poin ketiga yakni rumusan masalah. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang menjadi perhatian utama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan Teaching at the Ring Level atau TARK dalam pembelajaran cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Sirojul Arifin. Yang kedua, bagaimana pengalaman siswa kelas 7 SMP Sirojul Arifin saat menggunakan pendekatan Teaching at the Ring Level atau TARK dalam menulis cerita fantasi. Yang ketiga, bagaimana perspektif guru dan siswa terhadap pendekatan Teaching at the Ring Level atau TARK dalam materi cerita fantasi. Selanjutnya, poin keempat yaitu tujuan masalah. Berikut akan memaparkan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Teaching at the Ring Level atau TAT dalam pembelajaran menulis cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Sirojul Arifin. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pengalaman siswa kelas 7 SMP Sirojul Arifin saat menggunakan pendekatan Teaching at the Ring Level atau TAT dalam menulis cerita fantasi. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan perspektif guru dan siswa terhadap pembelajaran Teaching at the Ring Level dalam menulis cerita fantasi. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran cerita fantasi di kelas 7. Poin selanjutnya, poin terakhir di bab 1 yakni kajian penelitian terdahulu. Dalam poin pertama di kajian teori yaitu pengertian implementasi. Implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau sistem dalam konteks nyata. Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari kata Latin yaitu implementum,
yang berarti alat atau sarana untuk mencapai tujuan dalam konteks manajemen dan administrasi. Implementasi juga mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa suatu kebijakan atau rencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Proses implementasi biasanya terdiri dari beberapa tahapan yang dapat mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan melibatkan penyusunan rencana detail dengan kebijakan atau program akan dilaksanakannya, di mana penetapan tujuan tersebut itu alokasi sumber daya dan pengaturan waktu. Perorganisasian ini melibatkan penentuan struktur dan mekanisme yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana. Pelaksanaan adalah tahapan di mana rencana dijalankan dan aktivitas nyata dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan telah mencapai dan untuk mengidentifikasikan masalah atau hambatan yang muncul selama proses implementasi. Poin kedua yaitu pengertian pendekatan teaching at the ring atau TALP. Teaching at the ring level atau TALP adalah suatu metode yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan TALP ini mengeksplorasi cara penerapan pembelajaran yang tepat untuk mencapai kurikulum yang berfokus pada siswa. Pendekatan TALP dirancang agar dapat menyesuaikan pencapaian level kemampuan dan kebutuhan siswa. Siswa tidak dibatasi oleh kelas, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan yang serupa. Dalam setiap kelas, guru pasti menemui siswa yang belajar sangat cepat serta yang lambat memahami materi. Hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya penyebabnya adalah karena tingkat kemampuan siswa tersebut tidak sesuai dengan level atau pencapaian belajar yang ditetapkan. Pendekatan TALP ini metode pembelajaran yang memperhatikan kemampuan masing-masing peserta didik. Salah satu keuntungan dari pendekatan TALP adalah memudahkan guru dalam menyusun pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun pemahaman yang baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif. Poin ketiga ada langkah-langkah pendekatan TALP. TALP dapat digunakan dalam berbagai situasi pendidikan, baik di lingkungan formal maupun non-formal. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya inklusi atau keadilan dalam pendidikan. Adapun langkah-langkah TALP ini, yang pertama ada pelatihan guru, di mana guru dilatih untuk melakukan penilaian kemampuan, mengelompokkan siswa, dan menerapkan pendekatan pengajaran yang sesuai. Yang kedua ada penilaian atau asesmen, di mana siswa diuji untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar mereka. Penilaian ini juga dikenal sebagai asesmen diagnostik untuk mengevaluasi pemahaman awal siswa dan memetakan mereka sesuai dengan tingkatan kognitif. Yang ketiga ada pengelompokan siswa, di mana dilakukan berdasarkan hasil asesmen awal. Yang keempat ada pengajaran intensif, di mana dilakukan dengan guru yang mengajar kelompok kecil siswa. Fokus pada keterampilan dasar yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yang terakhir ada penilaian berkala, dilakukan untuk memantau kemajuan siswa. Selanjutnya bab 3 yang berisi tentang metode penelitian. Poin pertama di bab 3 yaitu jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan eksplorasi terhadap makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Metode penelitian kualitatif ini sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara otomatis fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan
Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai suatu objek atau peristiwa tanpa melakukan manipulasi atau intervensi deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu untuk menganalisis fenomena yang terjadi secara alami. Data dan data penelitian. Sumber dari penelitian ini merupakan siswa dari kelas 7 SMP Sirojul Arifin yang terdiri dari 20 siswa dengan 11 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Selanjutnya, data dalam penelitian ini merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berfokus pada pengalaman dan perspektif siswa dan guru SMP Sirojul Arifin. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir, F. Pengecekan keabsahan data. Setelah melalui berbagai tahapan analisis data, langkah selanjutnya adalah pengecekan keabsahan temuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dan dapat dipercaya, sekaligus mengurangi bias serta meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Terdapat 4 aspek penting dalam mengecek keabsahan temuan. Yang pertama ada kepercayaan yang menjadi indikator untuk memastikan kebenaran data dari informasi yang telah terkumpul. Kedua, keperalihan yang menilai sejauh mana hasil penelitian yang dilakukan oleh satu kelompok dapat diterapkan oleh kelompok lain. Ketiga, keberuntungan yang mengukur konsistensi proses penelitian dalam menghasilkan temuan yang serupa. Keempat, kepastian yang dilakukan untuk menginformasi hasil temuan melalui metode lain yang mendukung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.